Babu man nazal biditwa idza roja mim Makkah. Bab mengenai singgah di tua apabila kembali dari Mekah. Waqala dan berkata Muhammad bin Isa hadatsana Muhammad an Ayyub an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Innahu semuanya Ibnu Umar karena ada Ibnu Umar idza akbala apabila datang beliau kata nginap Ibnu Umar biditwa di di salah satu tempat hatta idza asbah sehingga sampai hari subuh sampai pagi. Takola beliau masuk. Idza naparo dan apabila beliau pulang pergi marro biditwa juga melewati ditwa wabah dan menginap biha di ditwa hatta yusbiha sehingga sampai pagi. Makana yadkuru dan Ibnu Umar itu mengatakan annan Nabi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi yaf'alu mengerjakan Nabi dalika menginap di Ridwa. Jadi itu yang ditempuh oleh para sahabat. Wallahu alam sekarang Ridwa itu di sekitar apa? Yang jelas kita kalau dari Indonesia kalau pulang ya ke Jeddah dahulu. Kelihatannya bukan Jeddah, karena Ridwa. Itu barangkali tempat lain yang saat ini tidak tahu di sekitar di mana. Wallahu alam. Tapi kalau kita mesti ke Madinah tuh haji, hujaj kan ke kota haji itu Jeddah. Kalau dahulu mau pulang ke Indonesia itu melewati Jeddah, di Jeddah nginap sekitar semalam. Setelah itu baru ke bandara dan baru pulang. Sekarang saya tidak tahu. Kalau dari Madinah langsung. Dan di hadis berikutnya, babut tijaroh ayyamal musim wal bai bi aswaqil jahiliyah. Bab terkait dengan persoalan bagaimana kalau kita melakukan perniagaan selama ikut haji. Boleh tidak gitu? Seperti kita dari sini bawa rokok, suka ada jamaah begitu kan, bawa rokok atau barang-barang lain, kemudian nanti diperjualbelikan selama haji. Boleh tidak? Nah, di sini hadisnya menyebutkan begini. Haddatsana Utsman bin Al-Hashim akhbarana Ibnu Jurayj qala Umar bin Dinar qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana ada dul majaj nama tempat Mauqadun dan Uqad ini juga nama tempat Matjarun Nasi tempat berjual beli atau merupakan pasar gitu. Bil jahiliyati pada zaman jahiliyah. Falamma ja'a maka pada saat datang al-Islam Islam kanhum seolah-olah mereka itu karihu kaum muslimin karihu enggan mereka dalika melakukan jual beli di Dul Majaj dan Ukad itu. Hatta nazala sehingga turun ayat Al-Baqarah 198. Laisa alaikum tidak ada bagi kalian semua junahun dosa antab tagu kalau kalian mengharapkan atau mencari fadlan karunia mirrobikum dari Tuhan kalian. Fi mawasimil haji pada musim-musim haji. Nah, ini memang dahulu di satu tempat yang bernama Abdul Majid, Buangkat dan Bukat itu pasar atau tempat jual beli pada zaman jahiliyah, tempat transaksi, tukar barang, beli barang bisa dengan menggunakan uang atau mungkin barang dengan barang. Maka pada zaman Islam datang, kaum muslimin pada enggan jual beli di Ukad ataupun di Abdul Majid tadi. Karena mungkin itu zaman jahiliyah yang diteruskan. Tapi kemudian Al-Quran turun ayat ini dan di surat Al-Baqarah ayat 188 yang menyatakan tidak ada dosa kalian semua mencari keuntungan atau karunia Allah pada musim-musim haji. Silakan saja. Jadi yang dilakukan oleh jamaah kita juga boleh-boleh saja. Kalau mau bawa, ya kalau masalah rokok nanti lain lagi masalah hukumnya kan macam-macam itu. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan ada yang menyatakan boleh, itu macam-macam. Tetapi kalaupun mau jual beli, bawa barang selain rokok juga boleh.
toko itu ya karena gampang saja bawanya, kan simpel. Tapi kalau mau bawa pakaian, bawa makanan yang lain diperjualbelikan, kalau diperbolehkan, ya silahkan saja berjual beli. Atau kita membeli barang-barang untuk perjualbelian atau perniagaan itu langsung di Mekah, kemudian diperdagangkan kepada jamaah lain juga boleh-boleh saja. Karena Al-Quran jelas menyatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian semua kalau kalian semua mau mengharap atau mencari karunia dari Tuhan kalian. Nah, dalam hadis ini diperjelas fi mawasimil haji, pada musim-musim haji. Disilahkan saja jual beli di selama musim haji. Tentu saja jual belinya itu jangan sedang ihram, jangan sedang tawaf, di luar itu semua. Karena kita tahu musim haji itu sebetulnya hanya berapa ya? Hanya 5 hari saja selesai sebetulnya kan. Dimulai dengan wukuf, kemudian kita mabit di Mina dan di Musdalifah itu ya paling 4 hari lah. 4 hari ditambah 5 hari kepulangan lagi ke Mekah. Sebetulnya haji itu hanya beberapa hari saja. Tapi karena kita jauh, jadi sampai 40 hari gitu. Kalau untuk jamaah haji plus ya 20 harian. Jadi lama karena persiapannya yang membutuhkan waktu. Sehingga nanti kita mengenal tinggal sholat arba'in misalnya. Sholat arba'in itu sholat 40 kali waktu di Masjid Nabawi selama 40 waktu. Maka kita disuruh tinggal di Masjid Nabawi itu sekitar 8 hari. 8 hari itu kan 8 kali 5 ya 40 waktu. Nah, diusahakan silakan selama di Madinah kita ikut sholat berjamaah terus, sholat wajib maksudnya, di Masjid Nabawi. Nah, itu bisa dapat 40 kali sholatan. Nah, itu bukan bagian dari haji, itu hanya sunnah Nabi saja. Nabi menyatakan, silakan bagi yang akan melakukan itu tentu akan ada fadilah keutamaan yang sangat besar. Tapi bagi yang tidak sempat, misalnya para ibu, nanti ada yang sedang haid gitu kan, tidak ikut sholat di sana, tidak apa-apa. Jangan merasa tidak sempurna hajinya. Tetap insya Allah sempurna hajinya, tetapi karena mens tidak bisa ikut sholat arba'in selama 40 kali. Jangan sampai seperti dulu di jamaah saya sampai nangis-nangis tidak bisa sholat. Loh, itu mah bukan, tidak ada kaitan dengan haji. Sudah, sudah saja kalau tidak sempat melaksanakan sholat 40 kali, tidak apa-apa. Tapi kalau sempat, silahkan. Maka sengaja hanya 8 hari itu kita dikasih kesempatan tinggal di Madinah oleh pemerintah. Nah, kemudian selebihnya kita di Mekah. Nah, kalau saya dulu jadi pembimbing haji, selama di Mekah itu mengadakan kajian. Seperti sekarang ini, dengan jamaah. Karena waktu yang demikian banyak di Mekah itu mau digunakan untuk apa? Hanya untuk belanja saja, mau ngapain gitu kan. Setiap habis sholat duhur kami di maktab dahulu suka mengadakan kajian. Itu saksi hidup itu Ibu Surtina itu pernah bimbingan dengan saya waktu itu. Bu Darso itu. Beliau itu salah satu jamaah yang dahulu ikut jamaah haji dengan saya. Nah, selama itu kita mengadakan kajian-kajian. Karena jangan sampai dikatakan haji, tapi nanti ada hal-hal yang ya biasa kan Pak Haji, Ibu Haji jadi tokoh di masyarakat harus mengerti soal agama. Jangan haji saja, tapi hal-hal yang lain. Termasuk masalah ilmu waris, ilmu macam-macam itu dibahas. Nah, kemudian, jadi boleh di sini kita mau jual beli selama musim haji asal jangan sedang haji saja. Di luar itu ada kesempatan. Nah, maka tijaru tempi bapi riwayatin itu adalah di pasar-pasar jahiliyah. Tapi kalau kita mau mengadakan di maktab juga boleh saja. Pak Amaru bin Tijaro idza apal tu min arofatin.
maka mereka diperintah silakan melakukan perniagaan apabila mereka sudah sampai di Arafah. Wastadal lebih hadal hadis, dan para ulama membuat dalil dengan hadis ini ala jawazil bai'i wasyiro'il kiasan alal haji. Jadi silahkan yang mau jual beli untuk yang iktikaf juga gitu kan, yang iktikaf sebagai kias terhadap haji. Jadi pada musim haji saja boleh jual beli, boleh berniaga, boleh mencari keuntungan. Bagi yang iktikaf juga silahkan. Nah, ini kita tidak biasa mungkin iktikaf. Tapi coba kalau bulan Ramadan sekali-kali Bapak Ibu, terutama tanggal 21 sampai tanggal 30, jalan-jalan ke Masjid Habibur Rahman, tuh, masjid di IPTN. Di situ yang iktikaf demikian rame gitu kan. Penuh itu masjid, dipasang tenda-tenda di halamannya atau di sekitar masjid itu. Dan di belakang masjid itu, mungkin tidak dianggap daerah masjid itu orang-orang jual beli ramai itu Pak. Yang jual beli itu yang iktikaf juga. Nah itu boleh-boleh saja. Asal jangan di dalam masjid saja jual belinya. Tapi di luar, dia harus di luar masjid. Itu diperbolehkan sebagai kias terhadap ibadah haji. Pada ibadah haji saja dibolehkan jual beli, berarti saat iktikaf juga boleh-boleh saja. Jadi selain kita beriktikaf beribadah juga silahkan saja kalau mau mencari keuntungan selama iktikaf. Nah, ini saya kira hal-hal yang barangkali tidak akan ada pembahasan khusus. Hanya ada bahasan dalam kajian seperti begini. Bahwa boleh tidak jual beli pada saat itikaf, boleh tidak jual beli pada saat haji. Ini hadisnya. Dan jarang dibahas ini, Pak. Karena ini ya mungkin dianggap tidak terlalu penting. Tetapi perlu kita ketahui, boleh-boleh saja. Kemudian berikutnya, Hadasana Umar bin Hafas, hadasana Abi, hadasana Amash, hadasana Ibrahim bin Aswad, an Aisyah, Resit Aisyah, radhiyallahu anha. Qalat berkata Aisyah, Hadot telah hen siapa Sophia itu Siti Sophia datang pari pada hari kepulangan. Fakolat maka berkata itu Siti Sophia, ma uroni ilah habis tuku. Aduh, gimana bisa melihat diriku ini menghalangi kalian semua saja. Ola bersabda Nabi SAW, Nabi SAW, yakro wahalko. Waduh, ini sudah mungkin ditanya apa sudah itu sudah talul belum deh? Atau zaman dari apakah engkau sudah tawaf pada hari nahar pada hari tanggal 10 Dzulhijjah itu ada bila dijawab Siti Sofiyah naam oh sudah wahai Rasulullah. Ola maka bersabda Nabi panpiri maka silahkan pulang saja tidak apa-apa pulang dari Mekah tidak perlu tawaf wada maksudnya kaitannya itu kan salah satu kewajiban haji itu kita melakukan tawaf wada sebelum kita pulang ke tanah air. Jadi kegiatan terakhir jamaah haji itu harusnya tawaf wada. Tapi berhubung perempuan itu ada haid, bagi yang masih haid, maka kalau sudah tawaf ifadah ya sudah pulang saja tidak perlu tawaf wada. Itu sudah dibahas pekan sebelumnya. Dan di hadis berikutnya, kalau Abu Abdullah Wazada dan seterusnya dari Siti Aisyah. Horojena kata Siti Aisyah, kami telah keluar ma'a Rasulillah beserta Rasulullah SAW, la nadkuhu illal hajjah. Kami tidak akan melakukan kegiatan kecuali mau melakukan haji. Alamma qadimna maka pada saat kami sampai Amarona memerintahkan Nabi SAW andahillah supaya kami bertahallul. Malam makanat maka pada saat ada Lailatul Nafari malam kepulangan kami hadat maka haid Sophia Siti Sophia dan seterusnya binti Huyai. Kalau Nabi itu Siti Sophia itu istri Nabi dari orang Yahudi dari berkebangsaan Yahudi. Jadi kalau mau nikah ke tidak satu suku boleh-boleh saja dicontohkan oleh Nabi. Menikah dengan bule juga boleh kalau laku. Kalau tidak ya udah sama orang Bandung juga. Seperti tadi, waduh mengganggu ini gitu kan. Itulah komentar Nabi. Tumakola kun titop, apakah engkau sudah tawaf?
zaman daripada hari Idul Adha, Qala berkata Siti Sofiyah, "Naam sudah Rasul." Qala bersabda Rasulullah, "Firi silakan pulang saja." Qultu ya Rasulullah, saya bertanya, "Ya Rasulullah, ini lam akun halal tuh. Saya belum tahlul gitu." Qala fatamiri, maka silahkan kau melakukan umroh minat tamim dari tamim. Fakhoroja, maka ini kalau tidak salah Siti Aisyah. Fakhoroja, maka keluar Ma'ah beserta Siti Aisyah, aku saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, adiknya barangkali atau kakaknya. Alakina mudalajan, maka bertemu di mudalaj. Pakola mau hidup makanan kada kada. Tempatmu adalah perjanjianmu di sana di sana. Dikasih petunjuk oleh Nabi. Nah, seperti biasa pada saat kita ihram itu disunnahkan mandi dahulu. Kemudian setelah mandi ada sholat sunat 2 rakaat menjelang ihram, dan setelah itu kita meniatkan membaca ahram tuh, saya memulai ihram di sini. Sehingga dan itu diucapkan loh Pak. Walaupun tetap niat itu di dalam hati. Kan nanti menjadi tiru oleh kita yang mau sholat baca usolli, kan usolli fardhu maghribi salah sarokaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu karena nyontoh dari mengatakan niat haji. Karena pada saat niat haji itu diucap. Walaupun sekali lagi tempat niat itu di dalam hati. Itu hanya untuk membantu saja. Termasuk mengucapkan sholli. Itu tidak ada kaitan dengan sholat. Itu hanya mengingatkan bahwa kita mau sholat. Walaupun saya juga tidak baca sholli juga. Langsung saja. Tapi yang penting hatinya bicara. Nah, ini bab haji sudah selesai sampai di sini. Itu mencakup sekitar 312 hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Ala salasimi ati wasnai asyaru hadisan. Ada sekitar 312 hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kitabul umroh. Kitab umroh. Umroh juga sama saja seperti haji juga ya. Tetapi kalau umroh itu bisa dilakukan di luar musim haji. Walaupun umroh pada saat haji itu wajib harus dilakukan juga. Tapi kalau kita melakukan umroh di luar musim haji itu sunnah saja, silahkan. Jadi kalau musim haji itu sudah tertentu waktunya, mulai bulan Syawal, Dzul Qodah, Dzul Hijjah, hanya 3 bulan saja. Kalau kita mau memulai, walaupun kita tidak persis hari Lebaran, setelah Lebaran tanggal 1 Syawal langsung pergi ke haji, tidak juga. Syawalnya juga sudah di akhir-akhir. Atau bahkan nanti berangkatnya bulan Dzul Hijjah. Tapi maksudnya musim ihram itu sudah bisa dimulai sejak bulan Syawal. Jadi boleh. Jadi kalau yang ada di Mekah mungkin saya mau mau memulai haji sejak bulan Syawal, hajinya haji ifrad, itu selama Syawal, Dzulqa'dah 2 bulan lebih pakai pakaian ihram. Berat itu Pak. Kelihatannya tidak ada yang sanggup itu. Tapi kalau kita mulainya bulan Dzulqa'dah lebih sebentar. Nah, biasanya dari Indonesia kan dari kita diberangkatkan di akhir-akhir Syawal sampai nanti beberapa hari sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Itu gelombang kedua. Gelombang pertama di awal-awal. Nah, waktunya sudah tertentu. Nanti itu ada yang namanya eh, orang NU itu siapa? Farid siapa? Nur Masudi kalau tidak salah mengusulkan bagaimana supaya musim haji itu dibebaskan tidak hanya pada bulan-bulan itu saja gitu. Nah, ini mau membuat bid'ah baru, tapi alhamdulillah tidak disepakati. Maksudnya supaya tidak terjadi kecelakaan di tempat melempar jumroh maksudnya. Di waktunya lenggang sehingga tidak begitu berjubel mungkin jemaahnya. Nah, kalau dilihat dari contoh Nabi tidak pernah Nabi melakukan haji di luar musim haji. Dan sudah tertentu musim haji itu. Tetapi kalau umroh memang kapanpun silahkan. Bebas. Tidak mesti di luar musim haji. Nah ini kalau haji sama ini kan kita sudah suka menyebut yang melakukannya itu disebut bapak haji atau ibu hajjah gitu ya.
sebetulnya yang umroh juga ada sebutannya, orang yang melakukan umroh itu muktamir, tapi tidak pernah kita menyebut muktamir, atau kalau perempuan muktamiroh. Tidak pernah kan kita menyebut orang pulang umroh disebut muktamir atau muktamirah bawa muktamir. Tidak pernah dikenal itu. Tidak ada hubungannya dengan penjajahan itu. Kalau bukan orang Indonesia tidak dikenal haji-hajian jarang-jarang. Tapi kalau di Indonesia kalau tidak dipanggil Pak Haji, padahal udah haji itu bisa marah itu kan. Berapa ongkos yang sudah dikeluarkan? Kan di orang Betawi katanya anekdotnya gitu. Sampai marah gara-gara tidak dipanggil Pak Haji. Tapi umroh tidak pernah dipanggil muktamir. Tapi demikian juga kita yang suka sholat tidak pernah dipanggil musolli. Itu ada sebutan orang yang sholat itu musolli. Tapi nggak pernah kan kita disebut si musolli. Atau orang yang zakat muzaki. Nggak pernah juga. Atau yang puasa itu disebut soim. Nggak pernah. Yang ada itu haji saja. Itu memang ada kaitan dengan penjajahan. Katanya begitu. Wallahu a'lam. Nah, ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh lillahi karena Allah. Jadi berdasarkan ayat ini nanti pada saat melakukan haji, umroh itu wajib. Tapi kalau di luar musim haji jadi sunnah. Ini hadis-hadisnya. Hadasan Abdullah bin Yusuf, Akhbarona Malik an Sumiyah dan seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, al umratu ila umrati, satu umroh kepada umroh lain itu kafaratun merupakan kafarat lima bainahuma, antara dua umroh. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu laisa lahu, tidak ada bagi yang melakukan haji yang mabrur jazaun balasan illal jannatu, kecuali demikian indahnya, hebatnya. Jadi berdasarkan hadis ini memang silahkan umroh lebih dari sekali, boleh-boleh saja. Walaupun tidak perlu tiap tahun atau terlalu sering tidak perlu juga lah. Daripada dipakai untuk umroh, mendingan disodakohkan ke orang. Cuma berat biasanya kita ya. Kalau mengeluarkan orang untuk kepentingan kita sendiri, mungkin gampang. Nah, seperti ibadah umroh minimal kalau sekarang nih, 30 jutaan kan ya. Tapi kalau coba keluarkan uang 30 juta untuk kepentingan masyarakat umum, berat itu kan. Karena yang menikmatinya seolah-olah ini. Padahal nanti di akhirat itu kembali ke kita sebetulnya. Ya biasa kita berhitung hanya di dunia saja. Seolah-olah dinikmati orang lain, padahal sesungguhnya pahalanya kembali ke kita. Baru akan ketahuan setelah kita mati nanti. Cuma belum pernah mati kita kan, jadi tidak tahu. Tapi pernyataan hadis-hadis Nabi, pernyataan Al-Quran menjamin itu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Pasti akan kembali ke kita. Kalau kita bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya diniati dengan niat. Nah, di sini umroh itu yang sekarang 36 jutaan, apalagi nanti ditambah wisata ke Mesir, wisata ke Palestina, itu menarik juga. Itu adalah merupakan kafarat antara dua umroh itu. Jadi boleh sering-sering umroh. Dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Nah, apa ciri-ciri haji mabrur? Bukan mabur ya, itu yang lawannya itu haji mabur. Tapi mabrur. Ciri-cirinya yang paling utama itu adalah setelah kepulangan ke negaranya sendiri, ke Indonesia lah tentu saja kita, dia makin rajin ke masjid, makin rajin beramal, makin rajin, makin baik gitu kan. Sedekahnya jalan, sholatnya jalan, puasa pasti gitu kan. Zakat juga kalau ada kelebihan harta dikeluarkan. Nah, itu ciri-ciri haji yang mabrur. Tapi kalau haji-haji yang sekedar seremonial, haji-haji yang sekedar untuk menutupi saya ini orang kaya masa belum haji. Ah itu mah tidak ada artinya itu. Ke masjid juga kedul bahkan tidak kenal, gitu kan, dengan masjid.
paling datang karena sholat Jumat saja itu kan. Nah itu haji yang tidak mabrur. Itu mah haji mabrur gitu kan. Tapi kalau haji yang mabrur mesti makin dekat dengan masjid. Mesti perhatian terhadap kaum muslimin Islam makin besar. Tapi kalau cuma tidak peduli, itu haji mabrur. Nah ini dijamin oleh Allah, haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi belum tentu jamaah haji yang sekian juta itu mabrur semua. Hanya beberapa saja barangkali. Masuk dari kita juga dari Indonesia. Nah, salah satu caranya begitu saja kita lihat. Soalnya selama ibadah haji di Mekah itu, kita itu kan kalau sholat di Masjidil Haram itu memperoleh nilai 100.000 kali. Dan biasanya jamaah pada rebutan ingin sholat di Masjidil Haram itu Pak. Sampai berebut mobil kalau dari maktab yang agak jauh kan disediakan mobil bis-bis itu suka berebutan itu kalau itu mulai pukul 3 bahkan pukul 2 pagi juga mungkin sudah berebutan mau pergi ke Masjidil Haram. Bahkan bisa terjadi perselisihan, bisa jadi ribut itu, merebut tempat itu. Sampai sejauh itu ingin merebut pahala sholat di Masjidil Haram yang 100.000 kali. Apakah itu bagus? Ya tentu saja bagus, silahkan. Harus begitu semangatnya. Tetapi jangan berhenti selama di Masjidil Haram saja atau di Madinah saja. Setelah pulang ke Indonesia juga harus biasa akrab dengan masjid. Jangan sampai ke masjid itu kalau ada perlunya saja. Bukan begitu. Ya, taat kepada Allah. Jangan karena tidak suka kepada pengurus DKM, saya tidak mau datang ke masjid. Tidak ada hubungannya. Boleh tidak senang kepada orang. Boleh tidak senang kepada orang tertentu di masjid. Tetapi bukan karena orang kita ke masjid. Tetapi karena Allah. Harusnya begitu. Kan gara-gara tidak senang kepada orang, malas ke masjid. Karena dulu ada jamaah di sini. Waktu itu saya ketua DKM juga tahun 2000-an ke bawah, berapa? 2013 ke bawah itu ada yang mau ngutang ke masjid tidak saya kasih, tidak pernah ke masjid lagi sampai meninggalnya, udah meninggal beliau. Jangan gara-gara tidak dikasih utang dari pengurus DKM maka tidak mau ke masjid lagi, nggak begitu, terus saja, tidak ada kaitannya, jangan terpengaruh gitu. Nah itu umroh, satu umroh ke umroh yang lain disebutkan ini kifarat. Walaupun mungkin tidak perlu terlalu sering. Karena begini, waktu saya pergi umroh tahun berapa 2008 itu, itu umroh dinas itu di ongkosi Telkom selama. Nah, selama di umroh itu orang itu melakukan umroh berulang-ulang sampai kepayahan, sampai sakit. Bukan begitu juga. Cukup saja sekali umroh itu. Waktu kita datang ke sana, tergantung kepada kekuatan fisik kita. Kalau fisiknya memungkinkan, silakan mau umroh lagi. Tapi kalau tidak, ya sudah, diam saja. Kan mudah umrohnya. Dan juga sudah. Jangan sampai umroh terus berkali-kali, mumpung sedang di Mekah, apa gitu. Tapi lama-lama payah juga. Karena kan umroh itu kekuatan fisik juga. Harus tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i. Nah, itu kan butuh kekuatan fisik. Sehingga bijaklah pada saat datang melakukan umroh tidak perlu terlalu sering karena itu butuh kekuatan fisik dan kita juga butuh sehat juga dengan terus-terusannya yang dimaksud hadis ini itu umroh satu sekali kita datang ke Mekah umroh kemudian umroh lainnya di waktu yang berbeda, nah itu kan pada saat sekali datang dibulak balik umroh itu jadi sakit juga lama-lama. Nah, kemudian di sini kata-kata umroh itu diambil dari ammaroh. Ammaratul Masjidil Haram. Maksudnya pemakmuran, memakmurkan. Jadi kalau memakmurkan Masjidil Haram itu dengan umroh. Supaya barangkali Masjidil Haram itu di luar musim haji tetap ramai. Dan betul sampai saat ini juga ramai terus Masjidil Haram. Didatangi orang-orang. Kemudian disebutkan umroh itu wajib tentu saja nanti pendapat para ulama di sini pada saat kita melakukan ibadah haji wajib umroh tetapi pada saat di luar musim haji itu tatawu
Itu kata Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama yang lain. Ata Arabiyun datang dalam hadis yang lain. Datang seorang orang Arab kampung an Nabi kepada Nabi SAW. Maka kemudian berkata, itu orang Arab kampung, ya Rasulullah, hai Rasulullah, akhbirni anil umrati. Beritakanlah kepadaku perihal umroh. Awajibatun ya, apakah wajib itu umroh? Pakola maka menjawab Nabi SAW, la, tidak. Pantak tamiro, tetapi kalau engkau umroh khairun laka, itu lebih baik bagimu. Jadi jelas di hadis ini bahwa umroh itu tidak wajib, dengan kata lain sunnah. Artinya haji saja apabila kita punya ongkosnya mampu, apalagi umroh. Tidak perlu memaksakan diri nganyuk hutang ke sana kemari. Untuk apa? Untuk umroh. Nanti pulang umroh kelilit hutang. Tidak perlu itu. Kalau ada kelebihan silakan umroh, kalau tidak tidak perlu. Nah, itu ayat Al-Qur'annya itu jelas watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh. Jadi kan ini dalam ayat Al-Quran kata-katanya wa atimmu, sempurnakanlah. Artinya apa? Artinya umroh dan haji itu memang sudah ada sebelum zaman Islam, sebelum zaman Nabi Muhammad. Zaman jahiliyah juga sudah ada haji. Cuma dengan cara-cara jahiliyah yang tawafnya saja sambil bertelanjang. Gitu. Nah, nanti zaman Islam pakai pembungkus, yaitu yang disebut kain ihram itu. Tidak boleh telanjang atau pakai pakaian biasa kalau kita bukan ihram, silahkan. Jangan telanjang. Itu penyempurnaannya dan penyempurnaan yang lain-lainnya. Jadi ibadah itu sudah dari sejak dahulu ada, termasuk haji, termasuk sholat, termasuk puasa. Sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Perhatikan kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum dalam ayat puasa, seperti yang sudah diwajibkan kepada orang-orang dahulu. Demikian juga sholat, perintah khusyuk itu alladzina yahsyawna rabbah, yang menceritakan tentang harus khusyuk itu cerita kepada Bani Israel. Bani Israel itu kapan? Zaman Nabi Musa. Jadi artinya harus khusyuk dalam sholat itu bukan saja zaman kita, sejak zaman Bani Israel juga sudah ada perintah sholat itu. Artinya semua ibadah yang kita lakukan itu jelas akarnya ada. Jangan bukan ngarang-ngarang, sehingga tidak boleh kita ngarang-ngarang ibadah. Harus berdasarkan dalil. Sehingga perintah dalam Al-Quran juga wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan. Nanti para ulama memang ada berbeda pendapat apakah umrah itu di pendapat ini disebutkan wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah atau dalam istilah lain fardu kifayah seperti sholat jenazah barangkali ya. Artinya kalau wajib atau fardu kifayah itu sudah dilaksanakan oleh orang lain, yang lainnya yang tidak melakukan itu sudah terbebas. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama itu hadis. Demikian juga kata hadis Nabi. Hadis Nabi menyatakan tidak wajib. Dan seterusnya sama ini bahasannya dengan yang tadi. Nah, di sini hadis yang tadi al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan selain surga. Bila ditanyakannya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mabirul haji. Apa kebaikan haji itu yang bisa dilakukan selama haji?" Qala, bersabda Nabi, it'amut ta'ami, memberikan makanan, wa ibsa'us syalam, dan menyebarkan salam. Tapi hada tafsirul muradi bil birri bil haji. Dan itulah yang dimaksud dengan berbuat baik selama ibadah haji. Sehingga pada saat kita musim haji, tidak heran zaman sekarang tentu yang kita alami itu ya, itu banyak orang-orang Mekah yang kaya barangkali suka berbagi makanan, dibawa menggunakan mobil besar atau apa ya, truk barangkali gitu ya kita sebutnya, membawa makanan dibagi-bagi kepada jamaah haji. Dan silakan itu. Demikian juga pada setiap hari Senin dan Kamis itu, di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Haram saya belum pernah lihat rasanya. Itu sudah disiapkan itu untuk buka puasa setiap menjelang maghrib.
korma, dan macam-macam itu makanan. Itu kelihatannya dari orang-orang berada di negeri Arab itu. Karena mereka tentu lebih makmur dibanding orang Indonesia ya, lebih kaya. Dan itulah bagian dari perbuatan baik haji. Karena dulu zaman Nabi, perbuatan baik untuk haji itu adalah menyediakan air minum. Kalau sekarang air minum tidak ada masalah. Air jam-jam juga cukup, tidak pernah habis. Nah, dulu yang suka melakukan persiapan memberikan minum itu adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, untuk menyiapkan perbekalan minum. Karena waktu itu mungkin air belum sebanyak saat ini di tanah Mekah. Artinya walaupun sudah ada jam-jam harus ditimba mungkin. Lama sekali. Kalau sekarang sudah disedot pakai pompa. Kemudian babu mani tamar qoblal haji. Nah, boleh tidak kita umroh sebelum haji? Kan sekarang mau daftar haji, waduh bertahun-tahun lama. Nah, udah umroh saja. Nah, menurut hadis ini boleh saja silakan. Haddatsana Ahmad bin Muhammad akhbarana Abdullah akhbarana Ibnu Jurayj. Inna Ikrimah juga Ikrimah bin Khalid Sa'ala bertanya Ibnu Umar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anil umroti melakukan umroh qoblal haji sebelum haji. Pakola maka menjawab Ibnu Umar la ba'sa, tidak apa-apa, silahkan saja. Qala berkata Ikrimah, qala Ibnu Umar berkata Ibnu Umar, i'tamarun nabiyyu, telah umroh Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyahujja, sebelum beliau menunaikan ibadah haji. Kan kita tahu haji Nabi itu di ujung usia beliau pada tahun ke-10 atau ya 10 11 Hijrah. Setelah itu kan beliau meninggal. Itu yang disebut dengan haji pertama dan terakhir Nabi. Hanya sekali saja Nabi haji. Kalau kita kan suka berkali-kali ya. Nabi itu hanya sekali saja haji. Nah, beliau itu sebelum haji, sebelumnya sudah pernah umroh. Jadi Nabi juga begitu, umroh dahulu. Walaupun zaman itu Nabi SAW tidak melakukan haji itu ya karena ada masalah dengan orang-orang musyrik, cegah dan sebagainya, sehingga tidak leluasa. Mungkin itu juga penyebab kenapa beliau tidak haji berulang-ulang. Tapi kalau sekarang mau berhaji ulang-ulang, ya memang silahkan saja, walaupun tidak perlu tiap tahun. Karena kewajiban haji itu hanya seumur hidup sekali saja, kewajibannya. Haji berikutnya itu sunnah saja. Kemudian hadis berikutnya hadasan Amru bin Ali hadasana dan seterusnya saat Ibnu Umar sama hadis di atas ya. Jadi hal tajizi wa umratu amla, jadi boleh melakukan ibadah umroh sebelum haji. Walaupun umroh yang dilakukan itu sunnah, artinya belum gugur kewajiban dia untuk umroh di musim haji. Jadi kalau haji tetap harus umroh lagi. Aku ditamar Rasulullah SAW umroh kullaha qabla haji. Nah, ini penegasan juga bahwa Nabi pernah umroh sebelum haji. Kemudian di hadis berikutnya, kami tamarun Nabi SAW. Berapa kali Nabi SAW umroh? Nah, ini hadis memberikan penjelasan kepada kita. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Jari, an Mansur, an Mujahid, qala berkata Mujahid, dahultu saya masuk, aku ini, Urwah bin Jubair al masjid ke masjid. Pak Idan maka waktu itu Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jadi sedang duduk ila hujratin di samping itu kamar hujrati Aisyah, di samping kamar Siti Aisyah. Wa idan dan pada saat itu nasun orang-orang yusalluna sedang pada sholat di masjid, sholat duha, melakukan sholat duha. Ola kemudian berkata pasalana, kemudian kami bertanya an sholatim perihal sholat apa itu? Pakola kata Sayyidina Ibnu Umar, bid'atun itu bid'ah. Istilah bid'ah sudah ada dari dahulu. Kalau di Kristen itu sebutnya bidat. Bidat itu bid'ah, mungkin dari kata bid'ah. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak ada biasa dikerjakan orang Kristen sebutnya bidat. Tapi kalau di kita bid'ah. Qala lahu kami tamaro. Kemudian bertanya kepada Sayyidina Ibnu Umar, berapa kali Rasulullah SAW melakukan umroh? Qala menjawab Ibnu Umar, 4 kali Rasulullah melakukan umroh.
Ihdahunna salah satu umrohnya itu beliau fi Rojaba pada bulan Rajab. Jadi Rasulullah itu hanya 4 kali umroh dan sekali haji. Salah satu umrohnya itu nanti di hajinya itu. Jadi umroh di luar musim haji hanya 3 kali berarti begitu. Sehingga itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Kita jangan tidak perlu berulang-ulang terus sering melakukan umroh. Karena kalau dari kita ongkosnya mahal bukan apa-apa. Daripada digunakan untuk kepentingan pribadi, mendingan digunakan untuk kepentingan umum. Tidak jauh beda, pahalanya sama saja besar. Walaupun sekali lagi ego kita susah menerima itu ya. Kemudian di hadis berikutnya, kalau samina istinat Aisyah ta ummil mu'minin bil hujrati, qala Urwah, berkata Urwah, ya ummal mukminin, wahai ibu, gitu kan. Karena istri-istri Rasul itu disebut sebagai ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. Sehingga istri Rasul sepeninggal Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Beda dengan istri kita. Kalau kita meninggal dinikahi lagi ya boleh-boleh saja. Tapi kalau istri Rasulullah itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena itu ibunya kaum yang beriman. Walaupun bukan secara biologis. Tapi itu adalah sebutan kita. Sehingga panggilannya itu Ummul Mukminin, ibunya kaum yang beriman. Mayakul Abu Abdurrahman. Apa yang diucapkan oleh Abu Abdurrahman? Qolat berkata, Mayakul apa yang dikatakan? Inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah itamar telah melakukan umroh arba umarotin sebanyak 4 kali umroh. Ihdahuna salah satu umroh Nabi itu Piro Jaba pada bulan Rajab. Qolat berkata lagi Siti Aisyah, ya rahmatullahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Abdurrahman. Ma'tamar umrotan tidaklah umroh Nabi sekali umroh illa wa huwa syahidu kecuali ada saksinya. Wa ma'tamaru dan tidaklah umroh Nabi fi Rajab di bulan Rajab kot sama sekali. Nah, ini antara para sahabat saja beda. Kata sahabat yang tadi itu disebutkan Nabi umroh pada bulan Rajab, tapi di hadis ini wa ma'tamaru tidaklah pernah umroh Nabi fi Rajab bulan Rajab kot sama sekali. Nah, itu tentu saja itu mungkin manusiawi ya. Ingatan manusia kita juga bisa beda-beda, tidak sama. Jadi tidak melakukan umroh pada bulan Rajab kata hadis ini. Tetapi di hadis yang lainnya justru pada bulan Rajab. Nah, di hadis ini dari hadasan Abu Asim dan seterusnya. Nah, ini saya tidak perlu membacakan seluruh rawi, Pak. Jadi kalau membaca di kitab aslinya kitab Imam Bukhari akan disebutkan orang-orang yang meriwayatkan dari pertama Imam Bukhari menerima hadis itu sampai kepada Nabi. Selalu begitu. Karena itu yang saya sebut sebagai sanad, sebagai sandaran bahwa hadis ini ada sumbernya. Ada yang meriwayatkannya karena Imam Bukhari dengan Nabi itu kan jauh ratusan tahun. Nah, sehingga dari siapa Imam Bukhari menerima? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Dari gurunya. Sampai kepada Rasulullah. Itu yang disebut dengan hadis marfu. Hadis yang nyampe kepada Rasulullah. Dalam ilmu hadis pasti disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Kecuali kalau dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak sebutkan kadang-kadang siapa yang meriwayatkannya. Tapi kalau dalam kitab asli Imam Bukhari pasti disebutkan nama orangnya. Artinya silahkan pelajari siapa orang-orang itu bisa dipelajari dalam ilmu mustalah hadis. Karena ada kitab-kitab yang khusus mempelajari sejarah manusia atau orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu sekali lagi inilah kehebatan ilmu hadis, kehebatan keilmuan dalam Islam. Di luar Islam tidak ada satupun yang seperti itu. Sering saya sampaikan seperti dalam perjanjian baru dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu tidak jelas siapa orang itu. Tidak ada dari siapa disebutkan. Tapi kalau dalam ilmu hadis termasuk dalam Al-Quran jelas siapa yang meriwayatkan. Sanadnya jelas bisa dipelajari. Sohih tidaknya dari situ. Sehingga kalau sekarang kita bisa mengenal ada doktor ilmu hadis. Itu karena mempelajari sejarah. Ilmu hadis juga bisa dipelajari dari berbagai sisi. Banyak hal. Coba pelajari saja kitab Mustalah hadis.
kitab mustalah hadis itu mempelajari ilmu jarhu wa ta'dil, ilmu mempelajari rijalul hadis, mempelajari kecacatan dan kekurangan kelebihan seorang para perawi hadis dan seterusnya. Itu ada disebutkan harus bagaimana. Itu hebatnya keilmuan dalam Islam yang tidak ada di luar Islam. Keunggulan. Nah, di sini juga sama dari Urwah bin Jubair. Ini kalau orang terakhir itu pasti sahabat. Kalau bukan sahabat berarti hadisnya palsu atau doif. Pasti Urwah bin Jubair itu adalah sahabat. Kola bertanya, aku saat itu saya bertanya Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kola berkata Siti Aisyah, mak tamar Rasulullah SAW fi Rajab. Tidak pernah Rasulullah SAW melakukan umrah pada bulan Rajab. Itu kata Siti Aisyah. Tapi kata sahabat lain, ya justru pada bulan Rajab. Dan hadasan Hasan bin Hasan, hadasan dan seterusnya. Saat itu Anasan radhiyallahu anhu, kami tamaro. Berapa kali Nabi SAW umroh? Ola menjawab Anas arbaun 4 kali. Umrotul Hudaybiyah, yang pertama umroh Hudaybiyah di Dzulqa'dah pada bulan Dzulqa'dah. Haisundahul musyrikun, yaitu pada saat dicegat oleh orang-orang musyrikin. Itu yang nanti menghasilkan perdamaian Hudaybiyah itu. Nah, itu kan tujuan Nabi mau umroh sebetulnya, tapi dihalang-halangi oleh musyrikin sehingga itu pada tahun ke-6 Hijrah kan. Beliau tidak jadi masuk ke Mekah, tetapi dikatakan umroh karena beliau juga setelah dihalang-halangi kaum muslimin halul menggunting rambut dan menyembelih hewan kurban pada saat itu walaupun tidak sempat masuk ke Ka'bah. Kemudian yang keduanya umrohun minal amil mukbili, umroh yang keduanya itu pada tahun depannya, fi Dzulqa'dah juga pada bulan Dzulqa'dah. Umrohul Ji'ronah, dan yang ketiganya adalah umroh pada dari Ji'ronah. Sehingga mikot umroh kalau kita ada di Mekah ada 3 tempat ya. Yang pertama dari Hudaybiyah, yang kedua Ji'ronah, yang ketiga Tan'im. Nah, kalau belum umroh, belum haji, belum umroh kelihatannya tidak kebayang. Tapi kalau sudah umroh haji, insya Allah kebayang. Jadi 3 tempat itu. Kemudian Urahu Hunainin kultu kam hajat. Berapa kali beliau melakukan haji? Kola menjawab itu di sini Qatadah ya. Wahidatan, hanya sekali saja haji Nabi. Yaitu haji wada. Haji pertama dan terakhir Nabi. Dan itu ditunaikan pada bulan-bulan haji. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji itu. Kemudian hadasan Abu Walid Hisham an Malik, hadasana Hammam an Qatadah dari Qatadah. Saat itu saya bertanya Anasan kepada Anas radhiyallahu anhu, maka berkata Anas, tamar Nabi telah umroh Nabi SAW, Waminal qabili umratun Hudabiyah, dan juga dari Hudabiyah, umratun fi Dzulqa'dah, umrah pada bulan Dzulqa'dah, wa umratun mahajjatihi, dan umrah beserta haji beliau. Jadi umroh 4 kali itu salah satunya adalah umroh pada saat melakukan ibadah haji. Jadi di luar haji itu hanya 3 kali. Hadatsana Hudi Hadasan Hammam Mukola Intamaro, telah umroh Nabi arba'u umarin sebanyak 4 kali umroh fi Dzulqa'dah pada bulan Dzulqa'dah, illalati itamar mahajjati, kecuali umroh yang dilakukan beserta haji beliau. Umroh minal Hudaybiyah, umrohnya itu dari Hudaybiyah, wa minal amil mukbil, dan pada tahun yang berikutnya, wa minal Ji'ronah, dan juga dari Ji'ronah, haitsu qasama ghanaima Hunainin, pada saat beliau membagi-bagikan gonimah atau harta rampasan perang pada perang Hunain. Wa umratun ma'hajati, dan umroh yang keempat itu beserta hajinya. Itu yang dilakukan Nabi 4 kali. Kemudian hadis berikutnya, Hadasan Ahmad bin Usman, hadasan Syureh bin Maslamah, hadasan Ibrahim bin Yusuf an Abi Ishaq. Qala, berkata Abi Ishaq, sa'altu Masrukul Ma'ata wa Mujahid, faqul, maka para sahabat itu berkata, i'tamaro, telah umroh Rasulullah SAW di Dzulqa'dah pada bulan Dzulqa'dah qabla hujjah, sebelum beliau menunaikan haji marrota ini 2 kali. Jadi berita yang sangat jelas kepada kita, Rasul itu melakukan umroh 4 kali dan haji hanya sekali. Berita dari Siti Aisyah juga seperti itu.
I'tamaro telah umroh an Nabi SAW marotain 2 kali, pabalagu dalika Aisyata, kemudian beliau berita ini sampai kepada Siti Aisyah. Pakolat maka berkata Siti Aisyah, I'tamaro arba'a umarin. Nabi SAW telah melakukan umroh itu sebanyak 4 kali umroh. Itu kata Siti Aisyah. Sama seperti hadis-hadis di atas. Ini juga sama 4 kali. Kemudian hadis terakhir. Hadasan Musaddad hadasana ayahnya an Ibnu Juraij an atau qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yukhbiru yukhbiruna memberitakan kepada kami itu Ibnu Abbas. Yaqulu berkata Ibnu Abbas kalau bersabda Rasulullah SAW limro'atin kepada seorang perempuan minal ansori dari kaum Ansor, samaha yang menyebutnya Ibnu Abbas kepada kaum Ansor itu, tapi lupa lagi panas itu Isma, lupa lagi saya namanya siapa. Padahal sudah disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ma mana aki, apa yang telah menghalangimu anta haji untuk melakukan ibadah haji? Mana beserta kami? Olat berkata karena lana nadihun. Telah berkata kepada kami nadih. Bahu dan seterusnya, ini yang penting adalah kata-kata terakhir Nabi. Kala berkata Nabi di sini, Fa'idha kana apabila ada Ramadan bulan Ramadan, iktamari umrohlah kamu, umrohlah engkau wahai perempuan, pihi pada bulan Ramadan. Fa'inna umrotan, karena sesungguhnya umroh pi Ramadana, pada bulan Ramadan hajjatun sama dengan haji. Nah, di hadis yang lainnya disebutkan bahwa jihad bagi perempuan itu umroh dan haji. Nah, kemudian kalau umroh saja pada bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah haji. Karena mungkin payah juga ya, melakukan tawaf dalam keadaan lapar, gitu kan. Melakukan sa'i dalam keadaan lapar itu juga sebagai jihad, gitu kan. Jihadnya perempuan itu umroh dan haji itu berpayah-payah jihad dalam hal ini. Dan berlapar-lapar kita melakukan kegiatan fisik yang demikian berat, apalagi kondisi Mekah yang demikian panas pada musim panas. Pada musim dingin ya sejuk juga. Nah itu sangat memberatkan. Tetapi kalau kita melakukan umrah pada bulan Ramadan dinilai sama dengan haji. Makanya jamaah kita atau orang-orang Indonesia banyak yang melakukan umrah pada bulan Ramadan. Bahkan selama bulan Ramadan tinggal di sana. Silahkan baik-baik saja. Kalau tidak sempat haji, umrahlah pada bulan Ramadan. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Saya kira itu saja bahasan kita pada hari ini. Kalau ada tanya jawab